Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan memberikan contoh soal penilaian akhir semester materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 tahun 2023. Teks untuk soal nomor 1 sampai 4. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan bersistem untuk keperluan berbagai penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Taman Nasional didirikan untuk melestarikan lingkungan alam dan mengembangkan pengetahuan. Kawasan Taman Nasional memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas, unik, utuh, dan alami, serta mempunyai luas wilayah yang cukup untuk kelangsungan proses ekologi secara alami dengan pembagian zona inti, zona pemanfaatan, dan zona rimba. Di Taman Nasional ini berbagai habitat hidup dengan aman dan alami. Misalnya orangutan dengan leluasa berayun dari satu pohon ke pohon lain dan ia memilih pucuk-pucuk daun untuk dimakan. Taman Nasional berfungsi untuk pelestarian habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia. Taman Nasional ini sangat berguna untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya untuk pengamatan fenomena alam, konservasi alam, pemanfaatan air, serta energi air panas dan angin serta wisata alam. Soal nomor 1. Teks tersebut termasuk dalam teks A. Observasi, B. Eksplanasi, C. Deskripsi, D. Cerita pendek. Jawabannya adalah A. Observasi. Soal nomor 2. Tentukan struktur teks observasi pada teks tersebut. A. Deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. B. Deskripsi umum, deskripsi bagian. C. Orientasi, komplikasi, resolusi. D. Definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Jawabannya adalah D. Definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Soal nomor 3. Struktur teks deskripsi bagian terletak pada paragraf A1, B2, C3, D2 dan 3. Jawabannya adalah B, 2. Soal nomor 4. Keindahan alam Indonesia harus dicintai dan dilestarikan. Makna kata yang dicetak miring adalah A. Diteruskan, B. Dijaga keberlangsungannya, C. Diperpanjang hidupnya, D. Dimanfaatkan kegunaannya. Jawabannya adalah B. Dijaga keberlangsungannya. Soal nomor 5. Anto bersekolah di SMP terpadu. Dia bercita-cita menjadi dokter. Dia sangat giat belajar. Dia selalu mendapat peringkat pertama dalam segala bidang. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Sehingga, B. Dan, C. Tetapi, D. Atau. Jawabannya adalah A. Sehingga. Dia sangat giat belajar, sehingga dia selalu mendapat peringkat pertama dalam segala bidang. Soal nomor 6. Lingkungan hidup yang terpelihara dapat menyelamatkan habitat manusia karena keseimbangannya terjaga. Makna kata yang dicetak miring adalah A. Tempat hidup organisme, B. Tempat hidup yang khas suatu organisme, C. Keaneka-karangan yang terdapat dalam satu lingkungan, D. Keaneka-karangan hayati yang terdapat dalam satu area. Jawabannya adalah B. Tempat hidup yang khas suatu organisme. Soal nomor 7. Di bawah ini yang termasuk repetisi adalah A. Kupu-kupu, B. Ikan-ikan, C. Mobil-mobilan, D. 1980-an. Jawabannya adalah B. Ikan-ikan. Soal nomor 8. Istilah lain dari teks observasi adalah A. Penginderaan, B. Pencatatan, C. Penelitian, D. Pengamatan. Jawabannya adalah D. Pengamatan. Soal nomor 9. Bagian struktur teks hasil observasi yang berisi
Pengertian sesuatu yang dibahas disebut dengan A. Deskripsi umum, B. Deskripsi manfaat, C. Deskripsi bagian, D. Definisi umum. Jawabannya adalah D. Definisi umum. Soal nomor 10. Pernyataan berikut yang merupakan bagian deskripsi manfaat adalah A. Diperkirakan luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km. Luasnya tersebar dari perairan kawasan barat Indonesia sampai kawasan timur Indonesia. B. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. C. Biota laut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut. Ikan dan rumput laut bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung banyak gizi. D. Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, dibudidayakan rumput laut dan penanaman bakau. Jawabannya adalah C. Biota laut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut. Ikan dan rumput laut bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung banyak gizi. Soal nomor 11. Adi mengetik tugas makalah sampai larut malam. Imbuhan me pada kata mengetik bermakna A. Mencari sesuatu, B. Menjadi seperti, C. Melakukan pekerjaan, D. Kelanjutan. Jawabannya adalah C. Melakukan pekerjaan. Soal nomor 12. Di bawah ini yang bukan termasuk struktur teks deskripsi adalah A. Definisi umum, B. Deskripsi manfaat, C. Deskripsi bagian, D. Deskripsi umum. Jawabannya adalah A. Definisi umum. Soal nomor 13. Pernyataan berikut yang termasuk ciri-ciri teks deskripsi adalah A. Bersifat menceritakan, B. Mengandung bukti dan kebenaran, C. Mengandung contoh fakta, gambar peta dan angka, D. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Jawabannya adalah D. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Soal nomor 14. Berteriak tidak dijadikan senjata oleh anak. Para ahli menyarankan orang tua tidak langsung merespons teriakan anak. Memberitahukannya bahwa berteriak bukan cara berkomunikasi yang tepat. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Setelah, untuk, sebab, B. Jika, agar, tetapi, C. Sebelum, andai, sebab, D. Sesudah, jika, tetapi. Jawabannya adalah B. Jika, agar, tetapi. Soal nomor 15. Dalam prakteknya, kemacetan kredit sering terjadi karena dalam faktor eksternal dan merupakan resiko suatu bank. Penulisan kata baku yang tepat adalah A. Praktik, eksternal, resiko, B. Praktik, eksternal, risiko, C. Praktik, eksternal, resiko, D. Praktik, eksternal, risiko. Jawabannya adalah D. Praktik, eksternal, risiko. Dialog untuk soal nomor 16. Sinta, Andi, tahukah kamu apakah biota laut itu? Andi, biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut. Sinta, apa saja macamnya Andi? Andi, Sinta, oh terima kasih Andi atas penjelasannya. Andi, sama-sama Sinta. Soal nomor 16. Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah A. Misalnya terumbu karang, plankton, ikan, dan rumput laut. B. Misalnya terumbu karang, plankton, pasir, dan rumput laut. C. Misalnya terumbu karang, ikan, batu, dan rumput laut. D. Misalnya terumbu karang, ikan, pasir, dan rumput laut. Jawabannya adalah A. Misalnya terumbu karang, plankton, ikan, dan rumput laut. Soal nomor 18. Masyarakat sekitar Kaliurang menyusun untuk meyakinkan pengunjung bahwa Yogyakarta dan Gunung Merapi aman dikunjungi. Kelompok kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Kegiatan wisata, B. Rencana kunjungan, C. Kertas kerja, D. Program pemulihan. Jawabannya adalah D. Program pemulihan. Teks untuk soal nomor 19 sampai 21. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya.
Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena sinar matahari dan hidup di perairan yang berada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan air laut dengan suhu tertentu, serta di air jernih yang tidak terkena polusi. Di samping terumbu karang, Taman Nasional Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan, seperti ikan kuda gusumi, oci putih, lolosi ekor kuning, goropa. Ikan laut Indonesia yang sudah dijadikan industri antara lain ikan tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, baronang. Soal nomor 19, berdasarkan struktur teks hasil observasi, paragraf di atas termasuk bagian A. Definisi umum, B. Deskripsi bagian, C. Deskripsi umum, D. Deskripsi manfaat. Jawabannya adalah B. Deskripsi bagian. Soal nomor 20. Makna kata yang dicetak miring adalah A. Kotor, B. Bahan pengakibat, C. Tidak sehat, D. Pencemaran. Jawabannya adalah D. Pencemaran. Soal nomor 21. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Terumbu karang hidup di air jernih yang tidak terkena polusi, B. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya, C. Taman Nasional Bunaken tidak hanya dihuni terumbu karang, tetapi juga jenis ikan. D. Ikan laut Indonesia yang sudah dijadikan industri antara lain ikan tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, baronang. Jawabannya adalah B. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai daerah yang terkena sinar matahari. Di samping terumbu karang, Taman Laut Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan. Soal nomor 22. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Sehingga, B. Tetapi, C. Dan, D. Atau. Jawabannya adalah C. Dan. Terumbu karang ini hidup di pantai dan daerah yang terkena sinar matahari. Soal nomor 23. Sampah organik dapat dimanfaatkan industri pengolahan kompos menjadi pupuk organik. Dapat diolah menjadi industri energi. Kata hubungan tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Sehingga, B. Dan, C. Tetapi, D. Atau. Jawabannya adalah B. Dan. Soal nomor 24. Di bawah ini penggunaan prefiks yang tepat adalah A. Ani mencintai kedua orang tuanya, B. Ibu memasak gulai kambing, C. Anto memotongi rumput halaman, D. Kakek menanami kebun dengan pohon pisang. Jawabannya adalah B. Ibu memasak gulai kambing. Soal nomor 25. Pak Joko harus perbuatannya di depan pengadilan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Mempertanggungjawabkan, B. Bertanggung jawab, C. Dipertanggungjawabkan, D. Pertanggungjawaban. Jawabannya adalah A. Mempertanggungjawabkan. Pak Joko harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan. Soal nomor 26. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas, seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orangutan, dan komodo. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Indonesia memiliki tumbuhan dan hewan khas, B. Indonesia memberikan banyak oksigen, C. Matoa, kayu cendana, dan komodo merupakan tumbuhan dan hewan khas Indonesia. D. Indonesia merupakan paru-paru dunia. Jawabannya adalah D. Indonesia merupakan paru-paru dunia. Teks soal nomor 27 sampai 30. 1. Dengan demikian, nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter itu dapat membentuk remaja yang unggul. Mereka akan bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. 2. Remaja mengalami gejolak emosi karena perubahan berat dan tinggi badan yang berpengaruh juga pada perkembangan psikisnya. Pada masa gejolak itu merupakan masa sulit sehingga remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat ketika berada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya.
Untuk itu, agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif, remaja harus mempunyai pendidikan karakter. 3. Pendidikan karakter ini dapat membentuk remaja menjadi berprestasi. Di dalam pendidikan karakter, mereka diajari nilai religius yang menguraikan kebaikan, agar remaja tumbuh sebagai manusia yang peka pada lingkungan sosial. Di samping itu, mereka diajari juga nilai toleransi dan nilai cinta damai atau nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk remaja mempunyai sifat pengasih, berbudi pekerti, dan cinta damai. Dalam pendidikan karakter itu, mereka diajari juga nilai suka bekerja keras, kreatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi yang dapat menjadikan remaja sebagai orang yang berprestasi. 4. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Usia remaja berada pada kisaran usia 10 tahun sampai 21 tahun. Pada masa itu, remaja sedang mencari identitas dirinya. Oleh karena itu, remaja harus mendapat pendidikan karakter agar dapat mengarahkan minatnya pada kegiatan-kegiatan positif. Pendidikan karakter yang dapat diberikan pada remaja antara lain berperilaku jujur, kreatif, percaya diri, santun, dan peduli. Soal nomor 27. Berdasarkan teks di atas, struktur teks eksposisi yang benar adalah A. 4, 2, 3, 1, B. 3, 1, 2, 4, C. 2, 3, 1, 4, D. 2, 1, 3, 4. Jawabannya adalah A. 4, 2, 3, 1. Soal nomor 28. Berdasarkan teks eksposisi di atas, struktur teks eksposisi yang berupa tesis paragraf nomor A. Paragraf 1, B. Paragraf 3, C. Paragraf 2, D. Paragraf 4. Jawabannya adalah D. Paragraf 4. Soal nomor 29. Berdasarkan teks di atas, struktur teks eksposisi yang merupakan bagian argumen adalah A. Paragraf 1, B. Paragraf 2 dan 3, C. Paragraf 1 dan 2, D. Paragraf 4. Jawabannya adalah B. Paragraf 2 dan 3. Soal nomor 30. Berdasarkan teks eksposisi di atas, struktur teks eksposisi yang merupakan bagian penegasan ulang terdapat pada paragraf nomor A. Paragraf 4, B. Paragraf 2, C. Paragraf 3, D. Paragraf 1. Jawabannya adalah D. Paragraf 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.